dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui hikmahnya terhadap hal tersebut. Sehingga kita memang kewajiban seorang mukmin itu hanya berusaha. Sekali lagi, kita hanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengusahakan semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika usaha itu sudah maksimal untuk menggapai segala sesuatu, maka setelah itu kita pasrahkan kepada al-muqaddim dan al-muakhir. Dialah yang mendudukkan sebuah tempat, segala sesuatu pada tempatnya. Allah lah yang tahu kapan waktunya, karena dialah yang memiliki hikmah yang sempurna di dalam menentukan segala sesuatu. Makanya dulu di zaman sahabat radhiyallahu anhum, ketika para sahabat radhiyallahu anhum ini di bawah penyiksaan orang-orang kafir Quraisy, saking dahsyatnya, maka ada beberapa sahabat, terutama seorang sahabat yang bernama Khubayb bin Arth. Beliau ini kemudian karena sudah tidak kuat terhadap siksaan dari orang-orang kafir Quraisy, dan beliau sangat ingin sekali umat Islam ini kuat, menang, dan menguasai Jazirah Arab, bahkan menguasai dunia. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tantasiru lana. Ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala segera untuk memberikan kemenangan kepada kami? Allah Subhanahu wa ta'ala segera menghancurkan, entah itu dengan jatuhkan bulan dari langit, atau dengan bintang dijatuhkan, atau yang lainnya. Ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan Islam ini? Kami sudah tidak kuat lagi. Tapi apa jawab Rasulullah SAW? Demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenangkan agama ini dan akan menyempurnakan agama ini sampai semuanya dikuasai oleh Islam. Sampai Islam ini menjadi satu-satunya agama yang paling kuat di muka bumi ini. Sampai seorang wanita berjalan dari Arab, dari Mekkah sampai ke Yaman sendirian. Tidak ada yang dia takuti kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dia takuti perampok karena saking amannya, ataupun pembegal, ataupun orang-orang jahat yang ingin berbuat jahat. Tidak ada yang dia takuti karena telah dipimpin oleh Islam dan kondisi sudah sangat aman. Itu kejayaan kelak yang akan diraih oleh Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Khubayb tadi, walakinnakum qaumun tasta'jilun, akan tetapi kalian adalah kaum atau umat yang terburu-buru. Semua ada waktunya, semua ada hikmahnya. Begitu juga hari ini, mungkin di antara kita atau orang-orang mukmin yang lainnya berharap, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan laut saja untuk kemudian menenggelamkan Bani Israel yang sudah ribuan kaum muslimin dibantai, atau mengirim angin, atau ngirim bledek, atau ngirim yang lainnya untuk menghancurkan secara langsung. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memajukan dan yang memundurkan sebuah kemenangan, yang memiliki asma dan sifat Allah al-muqaddim wal muakhir, memiliki hikmah balighah, hikmah yang luar biasa sekali di dalam menentukan dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini keimanan seorang
mukmin, ya. Karena memang kalau kita lihat pada saat itu, seandainya kaum muslimin langsung dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazirah Arab dikuasai oleh kaum muslimin, niscaya sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kejayaan itu pula akan segera runtuh. Sebagaimana yang terjadi pada siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Di saat dipimpin Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, kerajaannya sampai menguasai dunia. Bani Israel menguasai dunia. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, kekuatan inti itu ada pada Nabi Sulaiman. Ya, angin berjalan di atas perintahnya. Kemudian jin berjalan di atas perintahnya. Binatang berjalan di atas perintahnya. Semua berjalan di bawah kendali. Bahkan hujan, Nabi Sulaiman mengatakan hujan turun, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala hujan itu pun turun. Disebabkan karena kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal, disitulah keruntuhan Bani Israel tidak kemudian mampu untuk menguasai dunia lagi. Karena apa? Karena saking di alamnya Bani Israel di dalam meraih sebuah kemenangan tadi, ya, dengan kekuatan-kekuatan mukjizat yang diberikan kepada nabi mereka. Tapi umat Islam ini beda. Dikasih Allah Subhanahu wa taala, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan apa? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, walaupun pada saat itu terjadi gerakan pemurtatan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah gerakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jazirah Arab waktu itu semuanya sudah tunduk sama Islam. Tetapi ketika Rasulullah SAW meninggal, semuanya kembali murtad kecuali 3 wilayah saja: Madinah, Mekah, dan Taif. Kalau ditimbang kekuatannya, kuat Jazirah Arab yang murtad daripada ketiga wilayah ini, Mekah, Madinah, dan Taif. Itu semuanya murtad. Tetapi ketahuilah bahwa Madinah, Mekah, dan beberapa orang di Taif ini terdapat sahabat-sahabat inti Rasulullah SAW yang pernah dididik Rasulullah SAW secara tahap demi tahap, merasakan bagaimana penderitaan memperjuangkan Islam dulu. Kakinya sudah sangat kuat sekali, sehingga dari 3 wilayah ini, terutama dari kota Madinah, mampu mengembalikan Jazirah Arab ke tangan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka sudah siap, telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan tadi, telah dididik oleh Rasulullah SAW dengan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah matang mereka, sehingga mampu mengembalikan Jazirah Arab. Tidak saja Jazirah Arab, setelah Jazirah Arab, Persia pun dikuasai. Waktu bersamaan Romawi yang ada di Syam, yang sekarang ada di Suriah itu juga dikuasai. Dalam satu waktu memerangi 2 superpower dunia, memerangi Persia dan memerangi Romawi. Kenapa mereka bisa begitu? Hasil didikan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Hasil didikan tadi, ketika langsung minta kemenangan, apa yang dididik oleh Rasulullah, sabar, jangan sampai engkau menjadi umat yang terburu-buru. Kita juga sama mengetahui hikmah ini. Nek yugone panjenengan nggih, yang kebetulan yuga panjenengan niku nggih, jenengan niku diparingi Allah rezeki ingkang kathah, bisnis ingkang kathah. Kok tidak pernah panjenengan ajari bagaimana nanti setelah sepeninggalan jenengan mengelola bisnis yang jenengan hari ini kelola, maka jenengan langsung serahkan, di saat itu pula akan langsung roboh.
Disebabkan apa? Karena nggak tahu apa-apa, hanya menerima saja. Nah, ini adalah diantara hikmah yang kita ketahui. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Al-Hakim, yang maha memiliki hikmah. Ketika Allah mengedepankan sesuatu terhadap kita, ketika Allah mengakhirkan sesuatu kepada kita, ketahuilah ada hikmah yang sangat luar biasa sekali, sehingga kita yang tahu al-muqaddim dan al-muakhir tidak perlu baperan, tidak usah bawa perasaan, tidak usah sering nangis. Allah lah al-muqaddim wal muakhir. Qaddarul maqadira, Allah menentukan. Takdir itu artinya ketentuan. Qaddara, Allah menentukan ketentuan-ketentuan, Allah mentakdirkan takdir-takdirnya. Qabla ayyahluqal khalqa, sebelum Allah menciptakan ciptaan. Wa qaddama man syaa bitaufiq, dan Allah mengedepankan bagi siapa saja diberikan sebuah taufik ila maqamatis sabiqin, kepada kedudukan-kedudukan orang yang selalu bersegera di dalam kebaikan. Karena kita lihat santri saja, kadang-kadang ada ya subhanallah, sama-sama diajar, sama-sama satu kelas, tapi satunya masya Allah sholat qiyamul lailnya luar biasa sekali, satunya subuh masih ngepui, nek gak digepui ora tangi subuh, padahal telinga yang sama, pikiran yang sama, ustadz yang sama. Tapi kenapa hasil berbeda? Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya yang tahu hal tersebut memberikan dan mengedepankan kepada taufik kepada orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kebalik ya. Saya jadi ustadz itu kadang-kadang subhanallah mikirkan hikmahnya itu. Ada santri yang ketika nyantri itu gak menjaji, ketika nyantri gak menjaji, pokoknya belotet. Ketika sudah dewasa ternyata dia malah yang jadi. Nah ini loh masa maha hakimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita selalu berhusnudzon. Ada yang di pondok sangat baik sekali, tapi ketika keluar, masya Allah, malah tidak tahan dengan godaan yang ada di luar. Itu rahasianya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa melihat secara dohirnya saja. Wa akhara man syaa bi hikmatihi, dan mengakhirkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki dengan hikmahnya, wa adlihi, dan keadilannya. La muqaddima lima akhara, tidak ada yang mampu untuk mengajukan, mengedepankan lima akhara, untuk apa-apa yang diakhirkan Allah. Wala muakhira, dan tidak ada yang mampu mengakhirkan lima qaddama, untuk apa-apa yang dimajukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini perlu diketahui bahwa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberikan sunnah-sunnah bagi segala sesuatu ya. Sunnahnya atau jalannya segala sesuatu itu masing-masing sudah ada jalannya masing-masing dan ada tanda-tandanya masing-masing. Orang yang ya nanti besar akan
menjadi seorang ulama, tanda-tandanya dari kecil sudah kelihatan. Orangnya baik, anaknya semangat dalam menuntut ilmu, belajarnya sangat rajin. Tapi ini tanda, ya, tanda tidak boleh memastikan. Ini tanda dan ini salah satu jalan untuk menuju ke sana. Sebagai manusia kita juga sama, meniti sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kemudian seperti halnya orang yang pingin kaya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala pingin nanti mentakdirkan saya kaya, nanti juga saya akan kaya sendiri tanpa bekerja. Ini berarti ada tanda bahwa dia dikehendaki oleh Allah untuk jadi miskin. Kenapa? Karena tandanya menunjukkan hal tersebut. Fakullun, kata Rasulullah SAW, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap segala sesuatu itu ya akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan nanti ciptaannya dia akan jadi apa. Ketika orang itu ya calon kaya, maka dia akan meniti jalannya orang-orang kaya, ya, suka bekerja, bekerjanya bagus, disiplin, ulet dan yang lainnya. Ini baginya merupakan apa, jalan menuju kaya. Walaupun kita tidak bisa memastikan orang yang punya sifat-sifat itu nantinya ada dia betul-betul jadi kaya. Karena apa? Banyak orang yang ulet, banyak orang yang disiplin, banyak orang yang pemikirannya jitu di dalam bisnis tapi gak sugih. Tapi kebanyakan ya, kebanyakan kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena apa? Allah ingin menunjukkan bahwa segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wurud datang dalam hal tersebut, lam yarida fil Qur'anil Karim, tidak datang keduanya di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa warada fis sunnah al-mutahharah, tapi keduanya datang atau ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Asyahid, buktinya adalah qauluhu, sabdanya Rasulullah SAW, antal muqaddimu wa antal muakhiru. Engkaulah yang mengajukan, mengedepankan, dan engkaulah yang mengakhirkan. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada pertanyaan? Al-muqaddim, al-muakhir? Baik. Taufik dari kata-kata wafaqo yuwafiku, itu dipaskan, disesuaikan. Kalau dikasih taufik dapat petunjuk, berarti dipaskan Allah, dia dapat petunjuk. Dikasih taufik Allah untuk kaya, berarti dia dipaskan jalannya Allah untuk mendapatkan kekayaan. Itu artinya wafaqo yuwafiku taufikon. Nah, dipaskan Allah, tempatnya dipaskan. Tapi kalau dinisbahkan kepada taufik agama, berarti dia dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dipaskan meniti jalan kebenaran, yaitu jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya namanya mendapatkan taufik. Gimana? Kalau adil itu adalah memberikan segala sesuatu sesuai dengan sesuatu tersebut. Kalau misalnya adil kasih orang satu
ini juga dikasih 1 dengan tindakan yang sama. Itu adil. Paham ya? Taib. Kalau namanya hikmah, hikmah itu terjemahannya adalah bijaksana. Bisa jadi orang ketika bekerja ini dikasih 2, ini dikasih 1. Kenapa? Karena mungkin di belakang yang mengetahui hal tersebut, yang memberikan hikmahnya ini, ada sesuatu kelebihan atau harapan atau motivasi yang sebenarnya ini masih menyimpan. Kalau seandainya saya beri karyawan dia ini bonusan 2, walaupun sebenarnya kalau saya kasih 1 tetap adil sama dia, tapi kalau saya kasih 2, saya ada harapan dia ini memiliki potensi yang kalau saya pancing dengan 2 dia akan keluar potensinya semua. Nah, ini namanya bijaksana atau hikmah. Dan ini kadang ya ada yang diketahui oleh orang ini sehingga dua-duanya juga mengerti. Ada yang ini tidak bisa memandang hikmah ini, tidak bisa percaya sama juraganya, sehingga di sini ini merasa tidak adil. Padahal sebenarnya dia dikasih 1 ya adil. Entah ini orang juraganya ngasih 3, tapi kepada dia kan adil. Memberikan ini penuh dengan hikmah, karena juragan ini telah menggaji sesuai dengan waktu yang diberikan oleh ini. Begitu juga kalau ini misalnya dikurangi jadi setengah. Kalau bukan setengah ya, kalau setengah itu terjadi nanti dolim ya. Itu bedanya hikmah dan adil. Wallahu a'lam. Monggo Kak Man. Allah Maha mengakhirkan. Iya. Di dalam kehidupan manusia yang perempuan, baik laki-laki maupun perempuan itu, sehingga tidak ada jendela, artinya sehingga sampai mati. Itu gimana? Padahal Allah itu maha mengakhirkan. Bisa mati gimana? Nah, di dalam apa ya, buku atau kitab atau sunnah itu, manusia itu pasti ada jodohnya, akan berpasang-pasangan. Nah, tadi yang disampaikan itu Allah maha mengakhirkan, otomatis dia tidak punya jodoh dan mati. Gimana? Paham pertanyaannya ya? Insya Allah paham. Yang pertama yang perlu dicatat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasang atau menciptakan makhluknya itu berpasang-pasang. Apakah makna ini berpasang-pasang itu setiap manusia wajib punya pasangan ketika di dunia? Apakah begitu? Ternyata maknanya tidak begitu, bahwa Allah menciptakan makhluknya ini semuanya berpasang-pasang. Ada laki-laki, ada perempuan ya. Kalau hewan juga sama, ada laki-laki, ada perempuan, warna ada hitam, ada putih, ada jahat, ada baik, berpasang-pasang. Kalau manusia, maka yang laki-laki akan menikah dengan perempuan. Ada yang tidak Allah berikan pasangannya. Bisa jadi Allah tidak berikan pasangannya ketika di dunia, tetapi Allah siapkan untuk dirinya bidadari di akhirat kelak, karena ternyata dia jadi favoritnya bidadari di sana.
Siapa yang berdosa? Allah masa berdosa? Artinya yang manusia itu ya, yang tidak mau kawin lah, kan itu yang disunahkan Rasul atau diwajibkan kan berpasang-pasangan tadi, sehingga diwajibkan untuk berpasangan. Nah, ini nggak mau sampai berpasang-pasangan sehingga terjadi mengakhiri sampai akhir hayatnya lah. Kan itu tidak termasuk umatnya. Jadi posisinya harus diposisikan, orang yang tidak menikah ini tidak kemudian digebiak uyah berdosa, tidak, maka dilihat dulu kondisi pada dirinya. Kalau misalnya dia tidak menikah itu karena tidak payu, dia ingin menikah tapi gak payu, maka ini tidak berdosa. Atau misalnya tidak sempat, ya, tidak sempat menikah saking sibuknya. Di antaranya siapa yang tidak menikah karena saking sibuknya? Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi itu belum menikah, sampai meninggal belum menikah, meninggal umur sekitar 45 tahun. Saking sibuknya dakwah, saking sibuknya belajar, sampai-sampai beliau nikah itu tidak terfikirkan. Karena subhanallah belajarnya Imam Nawawi itu diantara yang diriwayatkan itu ya, pernah beliau itu selama 4 tahun itu belajar di atas meja begini, tidak pernah hengkang dari kursinya, dari mejanya, kecuali hanya ke kamar mandi dan ke masjid. Coba bayangkan, 4 tahun, saking waktunya nggak mau sia-sia untuk yang beliau pandang ilmu yang paling afdol, ya, bekerja untuk ilmu yang paling afdol. Menurut pendapat beliau lebih baik mengundurkan atau tidak menikah dan berkhidmah untuk ilmu seperti ini. Bahkan kalau ngantuk pun tidurnya sudah begini, hanya 10 menit hilang, belajar lagi sampai begitu. Itu dulu karena belum ada HP Android. Sekarang enggak, kalau ngantuk buka ini. Kalau kebalikan loh. Nah, Rasulullah SAW itu ada hadis yang mengatakan bahwa ada di antara orang yang kemudian berbangga-banggaan dengan amalannya. Pokoknya saya itu sholat gak arah turuang, pokoknya gak turu. Ono sing bilang saya akan puasa terus, gak akan berbuka. Kemudian ada yang bertekad saya akan ibadah terus, bahkan sampai tidak menikah, pokoknya gak menikah. Maka kemudian Rasulullah SAW datang dan bersabda kepada mereka, adapun saya itu tidur dan bangun untuk qiyamul lail, saya puasa juga saya berbuka, dan saya menikahi wanita. Waman rohiba an sunnati, dan barang siapa yang benci kepada sunnahku, dalam hal ini menikah tadi, barang siapa yang benci kepada sunnahku maka bukan dari golonganku. Imam Nawawi bukan benci, bukan, sama sekali tidak membenci sunnah menikah. Begitu juga Imam Ibnu Taimiyah, karena memang pada saat itu waktu yang beliau hadapi mungkin menuntut beliau, saya lebih baik untuk tidak menikah dan saya bisa menjaga diri saya. Akhirnya beliau subhanallah luar biasa sekali. Itu pendapat beliau. Tapi secara umum bagi umat Islam hendaknya dia untuk melaksanakan menikah sesuai dengan yang disunahkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan kesempatannya ya, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Nah, 2, 3 atau 4. Wa in khiftum, kalau kalian penakut, fawahidah, maka 1 saja. Loh, itu ayat. Ya bukan diambil kemudian letter luck. Kalau yang
yang penakut yang satu itu penakut enggak ya. Kalau mengikuti madhab Imam Hambali maka memang sunnahnya 2-3. Kalau madhab Imam Syafi'i beliau menganggap bahwa yang sunnah itu satu saja, itu sunnahnya satu saja. Yang tergantung panjenengan ngikut madhab Syafi'i toh ngikut madhab Hambali. Tapi banyak ulama atau kiai-kiai Indonesia yang madhabnya Syafi'i, tapi dalam bab menikah intikal, pindah madhabnya jadi madhab Hambali. Tapi monggo Pak Dumodo. Ustaz, saya mau tanya Pak ya. Orang Islam itu kan suatu keberuntungan yang besar. Ya, misalkan contoh uangnya hilang. Sebenarnya orang Islam itu katakan uangnya hilang itu tidak hilang, kan seperti itu aja. Kenapa kok hilang? Karena itu sebenarnya tabungan akhirat. Misalkan contoh uang itu hilang, lah uang 20.000 itu hilang kan nanti dihisab di akhirat. Sedangkan hilang kan nggak dihisab. Bahkan beruntung bagimu karena kamu mendapatkan pahala dari dia. Ya, seumpamanya yang saya tanyakan, yang mencuri uang saya itu orangnya nakal, beli nggak punya apa-apa. Terus nanti apakah dosanya diambil beliau atau gimana Pak? Yang mencuri uang saya. Saya tanya tadi paham nggak Pak? Saya paham kan? Iya, iya. Keberuntungan seorang Muslim Islam. Iya, paham saya. Yang mencuri tadi gimana? Apabila orang yang mencuri uang saya itu 20.000 itu dia orangnya itu nakal, beling, nggak punya amal baik. Terus nanti bagaimana dia akhirat? Apakah dosa saya dikasih sama beliau? Iya, iya. Dosa panjenengan dikasihkan dan hadisnya seperti ini. Kalau kan itu kan Rasulullah mengkabarkan bahwa nanti di akhirat itu ada orang yang namanya muflis, orang yang merugi. Orang merugi itu bukan orang yang nggak punya apa-apa sama sekali, tapi orang merugi itu adalah orang yang memiliki pahala sholat, puasa, haji, dan pahala-pahala amal soleh yang lainnya. Tetapi dia telah mendolimi ini, sampai di hari akhirat, di hari kiamat itu orang-orang yang pernah didolimi datang semua, ya. Ini ngambil pahala sholatnya, ini ngambil pahala hajinya, ini ngambil pahala puasanya, ini ngambil pahala sodako infaknya, semuanya diambil. Sehingga ketika sudah habis ternyata yang didolimi masih banyak. Berarti kan sudah nggak punya kebaikan sama sekali. Maka di saat itu kemudian orang-orang yang didolimi ini memberikan dosanya kepada dirinya sesuai dengan kedoliman dirinya kepada orang-orang ini, dikasihkan sampai dia layak untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Yang kedua Pak, uangnya masih saya simpan sampai sekarang 900.000. Dia tanya ke rumah saya, ya, Pak Pengurus, saya menemu uang 900.000. Surat ini Pak, surat ini total yang sampai 900.000. Ya, jika tanya kepada Pak Pengurus, saya menemu uang 900.000, menurut Pak Pengurus syariatnya gimana? Saya ngomong simpel aja. Mau nemu hari dia mengenai setahun, mau mengenai 2 ya sama simpen sampai setahun ada pegawai apa harus mulai kan gitu. Akhirnya dia sama tempat Pengurus uang sekarang Pak Pengurus simpan sampai sekarang di tempat saya itu gimana? Benar apa tidak saya mengatakan mau nemu hari dia setahun mau mengenai kok mau mengenai 2. Tapi ada satu syarat, harus diumumkan. Jangan nemu disimpan ya pada baik. Itu sama dengan menyembunyikan. Harus diumumkan. Nah, sejauh mana jenengan? Bukan begini caranya. Biasanya kalau kita menemukan segala sesuatu, misalnya ya, orang itu deg-degan loh kalau mau mengaku saya menemukan jam tangan. Nah, saya umumkan yang kehilangan jam tangan mohon menghubungi nomor ini. Sudah, nggak saya sebutkan ciri-ciri jam tangannya bagaimana. Atau saya menemukan HP, nggak saya sebutkan saya telah menemukan HP. Bagi yang merasa kehilangan, silahkan
untuk menghubungi saya. Nah terus ketika menghubungi saya tanya HP-nya gimana, mereknya apa, kuncinya bagaimana, kan bisa diketahui itu HP-nya atau tidak. Kalau uang ya bisa, saya telah menemukan uang, ya sudah, jangan disebutkan jumlahnya, kemudian modelnya atusan ewu atau eketan ewu, jangan disebutkan. Nanti ditanya ketika ada orang yang ngaku. Oh gitu. Iya. Nah, di TV kan banyak orang soleh, rata khawatir nanti banyak yang ngaku gitu loh. Jadi kan kemarin itu sudah dikasih sama orang, tiba-tiba kita bawanya nggak apa-apa, akhirnya dijual meneng. Itu dari akhirnya kasih ke saya. Jadi harus diumumkan atau tidak ditulis? Iya, harus diumumkan dan ditulis. Itu baru nanti jatuh kalau setahun. Ya kalau jenengan api ya dibelikan granit al-iman lah, insya Allah lebih selamat. Oh lah ya, tapi nunggu setahun ya, nunggu setahun. 900.000 lumayan, 2 meter ya. Ya harus diumumkan, dikasih tulis. Yang nggak harus tulisan, yang jelas pengumuman itu nyampe khususnya pada orang-orang yang pada hari itu di sekitar situ. Kalau di TPI yang mengumumkannya di TPI. Nah, dan itu orang kalau mau mengaku pikir-pikir loh. Kalau dia bohong nanti dimintai ciri-cirinya, ternyata enggak. Nah, kita kan tahu orang itu sering. Gimana? Yes, datangkan buktinya bahwa itu barangmu. Gimana caranya? Iya. Iya, nggih. Monggo bantuan. Orang laki-laki yang kemudian menikah disebabkan karena berpasir atau dikhianati seorang perempuan. Nah, di mana hukumnya pada zina itu dilakukan sesuai dengan sunnah Rasul. Pertama. Yang kedua, mungkin saya nambahin masalah yang nomor 2. Nama satu dikasih satu, yang satu dikasih 2. Mungkin yang nomor 2 ini orangnya pertama diserai uang itu manajmennya bagus dan jujur. Itu mungkin itu kebijaksanaan. Nah itulah. Iya. Itu termasuk kebijaksanaan. Dan memang orang yang bijaksana itu bisa melihat sesuatu yang tidak banyak orang lain bisa melihatnya. Makanya dijuluki orang yang bijaksana. Begitu juga ketika menyelesaikan sebuah masalah. Di dalam musyawarah itu ada orang-orang yang angger mengeluarkan pendapat. Ada orang-orang yang hanya pinter untuk bersilat lidah, ngomongnya tertata rapi, enak, seakan-akan mantep, tetapi pendapatnya pleng sama sekali karena kurangnya bijaksana. Ini kalau hikmah. Nah tadi pertanyaannya adalah bagaimana ada seorang laki-laki yang pernah dikecewakan oleh seorang perempuan terus bertekad tidak mau menikah. Nah ini harus harus diobati karena ini penyakit psikologi. Kekecewaannya harus diobati karena bisa jadi kadang ya orang yang telah dikecewakan itu kadang kemudian menganggap semua wanita itu memang seperti itu, suka mengecewakan. Akhirnya daripada hati ini terkecewakan, lebih baik menyendiri. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang ada penyakit ini juga saya ngelihat ya, banyak orang itu dipengaruhi oleh faktor X, atau dalam artian adalah ada terutama jin yang bersifat jin nasab, jin keturunan. Itu biasanya ada di kei mbah-mbahi bien-bien, entah itu untuk menjaga dirinya atau apa, sehingga
ketika dia mau menikah itu selalu dibayang-bayangi, ditakut-takuti, sehingga dia tidak jadi menikah sampai tua tidak pernah menikah sama sekali, karena ada was-was tadi. Dan itu memang masing-masing harus ada penangannya. Kalau memang awalnya itu dari faktor jin, maka perlu dibantu untuk pakai ruqyah. Tapi kalau penyakitnya psikologis, maka harus dibantu orang yang paham betul tentang psikologis seseorang, sehingga bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi asli nikah itu hukumnya adalah mubah. Asli nikah itu hukumnya mubah, dan kebanyakan untuk manusia bisa berubah untuk sunnah. Tapi di antara manusia ada yang hukumnya makruh juga, ada yang hukumnya haram juga, dan ada yang hukumnya wajib juga. Nah, itu perkara nikah sesuai dengan berbedanya kondisi masing-masing orang dan niat seseorang. Ada kaidah usul fikih yang mengatakan Inqilabul mubah, berubahnya hukum mubah, haraman menjadi haram, au wajiban atau menjadi wajib, au mustahabban atau berubah menjadi sunnah, au makruhan atau berubah menjadi makruh. Bisa semua. Karena apa? Bikhtilafil ahwal, berbedanya keadaan orangnya, keadaan orang tersebut, dan wan niat, dan berbedanya niat seseorang tersebut. Keadaan contohnya bagaimana? Contohnya nikah mubah, tapi keadaannya satu, sudah umur, dua, kalau nggak menikah akan dikhawatirkan terjerumus kepada hal-hal yang haram, bahkan dia cenderung sudah tidak bisa nahan lagi. Maka orang seperti ini berubah menjadi wajib. Akan berubah menjadi haram bagaimana? Kalau misalnya orangnya menikah itu kadang-kadang tujuannya hanya dibuat mainan.
Contohnya bagaimana? Contohnya dulu ada kasus ya, orang datang ke sebuah desa kemudian kenalan sama apa namanya? Seorang wanita, kemudian nikah pura-pura apa? Pura-pura nyewa tukang becak atau tukang apa untuk dijadikan famili keluarganya. Habis itu menikahi wanita itu, setelah menikahi wanita tersebut seminggu kemudian ditinggalkan. Besok di desa lain berbuat yang sama, dan itu terjadi. Nah, nikah seperti ini hukumnya haram karena apa? Niatnya yang memang buruk tujuannya. Bisa menjadi sunnah kalau tadi tingkatan untuk keinginan nikahnya tidak sampai berbuat zina, tapi sudah banyak mengganggu konsentrasi dia sementara dia sudah mampu, maka hukumnya menjadi sunnah, ya, tidak sampai wajib. Begitu juga jadi makruh kalau misalnya nikahnya itu ya kalau belum mampu, kemudian belum dewasa, ataupun kalau menikah itu malah cenderung lebih akan menjadi kerusakan bagi dirinya, bagi wanitanya, karena memang belum mampu, maka di sini hukumnya makruh dia untuk menikah. Ikhtilaf itu apa tadi? Berubah. Nah, inqilab itu berubah. Berubahnya mubah jadi kaidah usul fikih. Kelihatannya memang kayaknya habis ini kita kok kayaknya sangat penting sekali mempelajari kaidah-kaidah seperti ini, agar supaya secara global fikih itu tahu tujuan-tujuan fikih, kemudian apa namanya, pusaran-pusaran pokok-pokok fikih itu perlu diketahui, sehingga nanti di dalam kehidupan sehari-hari itu insya Allah tidak akan banyak tanya kalau sudah tahu kaidah-kaidahnya. Oh, ini seperti kaidahnya seperti ini. Makanya seperti halnya kayak kemarin, kalau salah satu kaidahnya adalah al-wasail hukmul maqasid, bahwasanya perantara itu hukumnya sama dengan yang dituju. Itu kaidah usul fikih. Sesuatu perantara hukumnya sama dengan sesuatu yang dituju. Kalau yang dituju itu haram, maka hukumnya haram. Kalau yang dituju itu halal, maka hukumnya halal. Apa hukumnya wudhu? Apa hukumnya wudhu? Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya melaksanakan sholat wajib, maka wudhu jadi wajib, karena perantara untuk sahnya sholat harus wudhu. Maka wudhu yang sebenarnya hukumnya tidak wajib itu menjadi wajib, karena apa? Yang dituju adalah wajib. Kenapa goncengkan istrinya orang haram? Karena itu bisa mengantarkan kepada perzinaan. Ya memang awal goncengkan, insya Allah nggak langsung zina. Kenalan dulu, dari mana, mau kemana, ngojek dulu, dari mana kemana, berapa nomormu, nomorku ini, Facebookmu apa namanya. Lah habis itu chatan terus. Nah gimana hukum chatan? Ya sama, semuanya haram kalau nanti yang dituju adalah menuju ke haram. Apa hukum WA-an Ustaz? Ya tinggal yang dituju itu apa? Yang dituju sesuatu yang haram, maka semua cecetan haram. Cecetan mau maling di mana, semuanya cecetan itu hukumnya haram. Tidak satu ngetik dari huruf-huruf itu kecuali dapat dosa. Ini karena apa? Al-wasail hukmul maqasid, perantara itu hukumnya
sesuai atau sama dengan yang dituju. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.